Dan untuk membahas debat perdana Pilpres Amerika Serikat yang tadi juga ramai ya diperbincangkan di sosial media, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ibu Suzy Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia dan juga Associate Principal Yayasan Inadis. Selamat malam Bu Suzy. Selamat malam Mayfrey. Selamat malam, semoga dalam keadaan sehat ya Bu ya. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan suasana debat perdana yang berlangsung bisa dikatakan sengit. Ada 6 isu yang dibahas di dalamnya, tapi menurut pandangan Anda, isu mana saja yang sangat menonjol dan kemudian menarik perhatian tidak hanya oleh mereka berdua saja, tapi juga para penonton yang tadi sama-sama menyaksikan? Oke, ada istilah Donald Trump berbicara kepada pendukungnya, sedangkan Joe Biden berbicara kepada seluruh bangsa Amerika. Okay. Jadi itu yang menonjol dari perdebatan tadi. Karena Joe Biden langsung menunjuk kepada audiens publik Amerika bahwa kalian harus memilih. Karena tangan Anda itu akan menentukan apakah masa depan Anda tetap begini atau jauh lebih baik dengan saya. Gitu kurang lebih ya. Oke, kalau kita bicara tentang hal itu, apakah kemudian artinya Trump ini bisa memahami siapa saja yang menjadi bisa dikatakan target market dari kampanyenya gitu. Jadi nantinya bisa langsung menuju ke pemilih-pemilihnya dan ini yang akan nanti mempengaruhi hasil dari Pilpres Amerika Serikat ini, Bu. Apakah kemudian ini bisa dinyatakan efektif apa yang dia lakukan saat debat perdana tadi? Masalahnya Donald Trump melanggar tradisi perdebatan capres. Dia terlalu banyak mengintervensi ketika Joe Biden mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Jadi sebetulnya bagi audiens Amerika agak kurang nyaman melihat bahwa bertahun-tahun mereka menyaksikan debat, baru kali ini mereka menyaksikan debat yang begitu anarkis ya. Artinya tidak teratur dan tidak terarah sehingga akhirnya isu-isu yang akan dibahas juga terpikirkan oleh upaya-upaya perundungan yang dilakukan oleh Donald Trump kepada Joe Biden. Berarti itu kalau kita kaitkan dengan elektabilitas dari Trump maupun Biden nantinya, apakah bisa dikatakan bahwa masyarakat Amerika Serikat bisa kemudian menilai dan nantinya akan bisa mempengaruhi, bisa dikatakan mungkin pemilih Biden ini akan bisa lebih tinggi nantinya atau seperti apa? Atau terlalu dini menilai hal tersebut baru dari debat pertama? Ya. Agak terlalu dini karena peraturan di Medan itu akan sangat menentukan. Medannya itu apakah diganggu oleh tim administrasi Trump. Artinya mereka punya kuasa untuk bicara kepada gubernur negara bagian yang dipimpin oleh Republican untuk melakukan voter suppression atau menekan jumlah orang yang akan memilih, terutama kalangan kulit berwarna. Ini terjadi pada 2016 waktu pemilu, tapi juga 2016 sampai 2018. Kira-kira 17 juta orang kulit hitam yang dibuang dari listing calon pemilih. Oke. Juga data tentang kulit hitam itu dikuasai dan dibentuk sebagai audiens untuk agar mereka mendapatkan film-film yang menjelekkan lawannya Donald Trump. Jadi kalau ini masih berlaku dan rasa ketakutan itu ditanamkan kepada calon pemilih, tentunya akan beda medannya dengan medan yang hanya melihat debat kepresidenan ini. Oke. Tapi kalau kita bicara lagi soal debat yang berlangsung pagi tadi waktu Indonesia ya, kalau dinilai, siapa sih sebenarnya yang paling menguasai dari isu-isu yang dibawa atau dibahas saat debat tadi, terutama terkait dengan isu ras dan juga COVID-19 yang bisa dikatakan saat ini sangat menyeruak atau mencuat ya di Amerika Serikat? Anda paham ya bahwa Amerika Serikat itu selama 58 tahun dari 62 tahun menguasai Kongres Partai Demokrat. Oke? Dan juga pemerintahan Presiden Demokrat itu berlangsung dari tahun 1933 sampai 1969 itu 3/4%. Artinya yang lazim itu sedang akan dirubah oleh disruptor. Disruptornya ini Donald Trump. Sekarang semua merasa tidak nyaman. Yang merasa tidak nyaman tentunya akan memberikan
reaksi yang berbeda ya kondisi kehidupan mereka. Kalau kita lihat cara Joe Biden berbicara kepada audiens, jelas dia bilang, apakah di keluarga Anda ada kursi kosong yang tadinya diduduki oleh seorang yang meninggal dunia karena presidennya tidak mampu untuk menanggulangi COVID ini. Jadi jelas pembicaranya itu antara Joe Biden dengan audiens yang umum, sedangkan Baik, Bu Susi, kami dengar suara Anda. Apakah Anda bisa mendengar suara kami, Bu Susi? Oke, baik, sepertinya terjadi gangguan teknis. Oke, baik, kita akan coba. nggak pakai telepon lagi. Baik, ya, Bu Susi, boleh tadi yang sedang dinyatakan bisa disampaikan kembali? Sempat terjadi gangguan teknis tadi. Berarti tadi yang terakhir disampaikan adalah... Anda bisa dengar saya sekarang? Bisa. Berarti yang terakhir tadi kami tangkap adalah pada debat perdana tadi membicarakan segala macam isu yang ada, 6 isu yang tadi dibahas temanya. Tapi bisa dikatakan bahwa Biden ini berbicara kepada masyarakat Amerika Serikat, sementara Donald Trump fokus kepada para pemilihnya ya? Ya. Oke. Dampaknya nanti apakah kemudian bisa dikatakan dari bagaimana debat perdana tadi berlangsung, apakah ini kemudian dapat menggambarkan kebijakan dari Trump maupun Biden jika nanti mereka terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat? Sudah jelas kalau saya katakan bahwa tradisi Amerika itu yang diperintah oleh Partai Demokrat akan berusaha dipulihkan oleh Joe Biden kalau dia berkuasa, yaitu lebih mengutamakan masalah keadilan, lebih mengutamakan soal lingkungan hidup, lebih mengutamakan soal penciptaan lapangan pekerjaan, dan itu tentunya diharapkan oleh rakyat Amerika yang sekarang kehilangan mata pencaharian karena epidemi ini tidak langsung bisa ditanggulangi oleh pemerintah federal. Oke. Jadi tergantung kepada cara membacanya. Kalau bangsa Amerika masih pesimistik, mungkin mereka tidak keluar untuk memilih atau tidak mengembalikan ballotnya yang dikirim melalui mail-in ballot. Tapi kalau masih positif, masih mengharapkan ada perubahan karena ini menyangkut kesejahteraan bangsa dan negara Amerika Serikat yang dikatakan oleh Joe Biden, kita menjadi lebih miskin, kita menjadi lebih sakit, kita menjadi lebih tidak dihormati oleh dunia lain. Tentunya mereka akan bangkit untuk menyatakan bahwa mereka masih berkeinginan untuk merubah Amerika dan ingin memilih orang yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan seorang yang selalu merundung dan selalu menimbulkan kontroversi di dalam realm politik Amerika. Baik, kalau kita tadi bicara soal bagaimana kemudian nanti arahnya dari masyarakat Amerika Serikat, apakah akan memilih seseorang dengan harapan baru bisa kita katakan, atau seseorang yang memang sudah kita kenal selama beberapa tahun belakangan ini, orang yang kerap merundung begitu yang tadi Anda sampaikan ya. Nantinya jika sudah memang terpilih pemimpin Amerika Serikat yang baru, bagaimana kemudian dampaknya terhadap hubungan antara Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya? Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan internasional yang akan dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, baik itu bila Donald Trump kembali terpilih, atau bahkan jika Joe Biden yang nantinya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat? Silakan Bu Susi. Jelas bahwa kalau misalnya Partai Demokrat berkuasa, karena Joe Biden tadi bilang, I am the Democratic Party. Jadi dia mewakili Democratic Party. Democratic Party punya cirinya itu dia membawa masalah principles. Principles dia adalah norma-norma yang lazim di Amerika, yaitu norma liberal, democratic liberalism, dan itu akan diwujudkan dalam hubungannya dengan dunia lain. Tetapi tentunya jauh lebih predictable dibandingkan seorang disruptor seperti Donald Trump, karena Donald Trump tidak bisa diperkirakan dia akan melakukan apa. Misalnya dia kelihatan akan kalah, mungkin dia berperang dengan Iran. Kalau dia berani, dia akan berperang di South China Sea, karena setiap kali ada Presiden Amerika memimpin sebuah perang, rakyat Amerikanya akan mendukung. Mudah-mudahan tidak sampai demikian ya, karena selama ini Donald Trump tidak terbukti melakukan hal-hal yang bersifat peperangan, tetapi unpredictable. Nah, kalau misalnya seorang Joe Biden, kita udah jelas bahwa dia akan mengutamakan hak azazi, dia akan mengutamakan kebebasan berbicara, kebebasan untuk melakukan
ibadah dan sebagainya yang kita harus jaga diri agar kita tidak menjadi negara yang diberi sanksi oleh pemerintah Amerika, karena sudah jelas kalau pemerintah Demokrat ini beralih menjadi kuasa, tentunya dia ingin menyatakan kekuasaan itu di dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Baik, kita akan simak bagaimana nanti perkembangan dari pemilihan Presiden Amerika Serikat ini yang pastinya masih akan terus menarik ya. Debat kedua akan dilangsungkan pada 15 Oktober nanti. Terima kasih Ibu Susi Sudarman sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih banyak. Terima kasih juga dari kami. Ya.